Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang, rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan, gitu, Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, salah satu kawasan di Denpasar yang terdampak banjir adalah kawasan Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Dari 80 warga terdampak, 29 diantaranya mengungsi di posko pengungsian Ubung. Ya, pemirsa, sebanyak 80 kepala keluarga terdampak di kawasan Ubung. 29 diantaranya dievakuasi ke posko pengungsian yang berada di Balai Serbaguna, Banjar Sedana, Merta, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Hingga di hari ketiga pasca banjir, tersisa 24 pengungsi yang bertahan di posko pengungsian. 5 pengungsi lainnya telah mendapatkan tempat tinggal, sementara di posko pengungsian ini mayoritas adalah warga perempuan dan 2 orang bayi yang masing-masing berusia 7 hari dan 7 bulan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi warga yang mengungsi pemirsa karena terdampak banjir Bali, sudah ada jurnalis iNews rekan kami Indira Ari langsung dari posko pengungsian Kesiman Kertalanggu di Denpasar, Bali. Selamat siang, Indira. Ya, baik. Selamat siang rekan Pram dan juga pemirsa. Ya, Indira. Hingga siang hari ini, Indira, total jumlah pengungsi apakah semakin bertambah atau semakin berkurang di sana? Jika di lokasi pengungsian tempat saya melaporkan saat ini, yang awalnya itu adalah 49 warga yang mengungsi di lokasi ini, belum ada pengurangan demikian rekan Pram, karena sebagian besar dari mereka rumahnya terdampak cukup parah. Jadi total ada di korban yang terdampak yang mengungsi di kawasan posko Kesiman Kertalanggu ini sendiri adalah korban yang terdampak di kawasan Kesiman Petilan, demikian, yang berjarak sekitar 3-4 km dari lokasi posko ini. Ada 80 kepala keluarga yang terdampak di lokasi tersebut, namun hanya 49 yang mengungsi ke lokasi ini dan 35 lainnya memilih untuk tinggal masih di lokasi karena mungkin kondisi rumahnya tidak terlalu parah, demikian rekan Pram. Baik, rekan Indira, bagaimana kondisi fisik dan juga psikologis para pengungsi hingga hari ini, pantauan Anda? Baik, dapat saya laporkan situasi terkini rekan Pam. Ya, ini sejumlah bantuan baik logistik seperti sembako dan juga kebutuhan untuk anak-anak, pakaian dan juga obat-obatan. Di sini juga telah disiapkan dapur darurat, demikian, untuk warga yang masih bertahan di sini. Dan beginilah kondisi warga di pengungsian di posko Kesiman Kertalanggu ini. Di sini tercatat sebanyak 49 warga yang terdiri dari 39 orang dewasa, 5 orang anak-anak, 4 orang remaja, dan 1 orang lansia. Pihak petugas juga menyiagakan demikian posko kesehatan bagi warga pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan. Saat ini mereka baru saja usai menyantap siang, demikian rekan Pram, dan saat ini mereka sedang menghabiskan waktu bersantai, beristirahat di lokasi ini. Dan sejumlah anak-anak yang masih ikut mengungsi di lokasi ini hingga saat ini belum dapat melanjutkan kegiatan mereka untuk bersekolah, demikian. Dan
yang saat dibutuhkan sangat dibutuhkan saat ini bagi mereka untuk dapat mereka adalah peralatan sekolah, pakaian sekolah agar mereka dapat kembali beraktivitas bersekolah. Dan juga yang paling dibutuhkan berdasarkan hasil perbincangan saya dengan warga di sini adalah alas tidur demikian, rekan Pram, karena di sini dalam 3 hari terakhir ini mereka tidur di alas yang cukup tipis sekali dan untuk anak-anak ini sangat menyakitkan dan sangat berisiko seperti ini. Ya, Indira, apakah para pengungsi sudah mengetahui atau mendapat informasi kapan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing saat ini? Ya, mereka masih belum bisa memastikan kapan mereka akan kembali ke lokasi, ke rumah mereka karena betul-betul rumah mereka tidak dapat dihuni. Jadi kerusakannya cukup parah demikian rekan Pram. Hanya 35 warga yang sudah kembali ke lokasi mereka karena kerusakannya tidak terlalu parah. Jika ini sampai ada yang roboh dan betul-betul tidak dapat dihuni, rekan Pram. Oke, kami dari Jakarta mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo kabarnya akan menuju ke Bali dan Pasar untuk menemui pengungsi. Apakah informasi itu juga Anda terima, Indra Ari? Ya, informasi hingga kini masih terus berkembang demikian rekan Pram. Dari informasi kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan berkunjung salah satunya di posko ini, pihak petugas di posko ini juga masih menunggu kepastian terkait kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rekan Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Indra Ari langsung dari posko pengungsian di Denpasar, Bali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, polisi juga telah menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Di samping itu ya nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon Pade. Jalannya boleh. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jasad korban banjir, di mana korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sangla. Data dari BPBD hingga kini korban meninggal dunia akibat banjir bandang sebanyak 17 orang. Anggota SAR Bali kembali menemukan 1 korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Hingga kini, total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai 17 orang. Sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Didampingi Wagub Bali Inyoman Giri Prasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung, Bali dan temui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung salah satu titik terparah banjir. Karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran tegaskan akan perbaiki semua fasilitas umum.
Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya, terutama di sektor-sektor pariwisata. Jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami, dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Gibran juga membagi-bagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak, serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lain. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, yang Anda saksikan kali ini pemirsa adalah kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada hari ini pemirsa. Telah tiba di Kota Denpasar, Bali pemirsa, tepatnya di Igusti Ngurah Rai pemirsa, untuk dengan tujuan bertemu langsung dengan para pengungsi pasca banjir dahsyat yang melanda Bali beberapa hari kemarin pemirsa, dan juga akan meninjau lokasi banjir di hari ini. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Bali pemirsa, melakukan kunjungan kerja ke Bali pada hari ini untuk meninjau langsung lokasi banjir dan juga akan bertemu dengan sejumlah pengungsi di Kota Denpasar. Presiden Prabowo bersama rombongan mendarat langsung di VVIP Base Ops Lanut Igusti Ngurah Rai pada pukul 12.05 waktu Bali pemirsa. Kami masih menantikan keluarnya Presiden Prabowo bersama juga rombongan. Dan pemirsa, kami juga mendapat informasi dalam kunjungan kali ini Presiden Prabowo Subianto juga didamping oleh Panglima TNI, sejumlah menteri, kepala BNPB, dan juga deputi terkait. Agenda pertama kunjungan kerja Prabowo Subianto pemirsa hari ini di Bali, yakni akan meninjau langsung Pasar Badung yang terdampak banjir, termasuk juga basement pasar yang terendam dan juga sejumlah kios pemirsa. Mengingat Pasar Badung ini merupakan salah satu titik terparah di Bali yang juga dialiri oleh Sungai Badung pemirsa. Usai agenda kunjungan ke lokasi yakni di Pasar Badung, nantinya juga Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan meninjau pengungsian di Banjar Kesambi, Kesiman, dan Pasar Timur,
Dari informasi di pengungsian tersebut pemirsa ada kurang lebih 91 jiwa terdampak dengan 46 orang masih mengungsi. Dan juga belasan rumah rusak di bantaran sungai. Selanjutnya pemirsa, setelah agenda tersebut, Presiden juga dijadwalkan melayat ke rumah duka Niwayan Lenyut di Banjarnegah, Kelurahan Serangan, dan Pasar Selatan, yang diperkirakan akan berlangsung sore nanti pemirsa. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bela sungkawa atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali dan juga Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto juga telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Nasional Pembangunan Berencana BNPB dan memberikan instruksi untuk bertindak cepat menangani dampak bencana banjir yang terjadi di Bali. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan akan pentingnya distribusi bantuan secara tepat dan juga tepat sasaran, yang nantinya instruksi ini pemirsa langsung dijalankan oleh BNPB. Presiden juga memastikan upaya pencarian dan juga penyelamatan ini berjalan optimal yang langsung dilakukan oleh BNPB dan juga memastikan kebutuhan logistik untuk para warga terdampak disalurkan dengan baik pemirsa. Ya pemirsa, di layar televisi sebelah kanan Anda pemirsa, ini adalah posisi atau kondisi tadi pagi pemirsa di salah satu pasar di Badung pemirsa yang terdampak cukup parah dari banjir yang terjadi 3 hari lalu pemirsa, di mana banjir ketika saat itu terjadi, ketinggian banjir pun menenggelamkan lantai 1 pasar tersebut di Pasar Badung. Pagi tadi pun sejumlah pedagang yang biasa berjualan hari ini tidak bisa berjualan pemirsa. Mereka hanya bisa mengevakuasi sejumlah barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Karena informasi yang didapatkan pemirsa hingga hari ini lumpur masih menggenangi area lantai 1 dan juga basement di Pasar Badung. Ya pemirsa, kita lihat bersama-sama di sebelah kiri layar televisi ada pemirsa. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya telah turun, yang disusul juga dengan Presiden Prabowo Subianto pemirsa telah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pada siang hari ini. Seperti diketahui pemirsa, pemerintah pun juga telah menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah
untuk penanganan banjir di 6 kabupaten dan kota di Bali, pemirsa. Di mana bantuan ini diberikan dalam bentuk logistik. Iya. Ya, pemirsa, untuk agenda kali ini, pemirsa, Presiden Prabowo, agenda pertamanya adalah, pemirsa, akan meninjau langsung Pasar Badung yang terdampak banjir. Saya ikut sini ya. Dari informasi yang kami dapatkan, agenda pertama akan menuju ke Pasar Badung. Kemudian selanjutnya dijadwalkan akan menuju ke pengungsian, pemirsa, di Banjar Kesambi, Kesiman. Dan pemirsa, ini adalah kondisi terkini pagi tadi, pemirsa, di mana petugas gabungan TNI bersama kepolisian tengah lakukan upaya pembersihan dari sejumlah material banjir di lokasi Pasar Badung, pemirsa. Dan terpaksa karena banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir kemarin, pemirsa, di hari ini sejumlah pedagang yang biasa berjualan di Pasar Badung tidak bisa kembali berjualan dengan normal karena hingga hari ini, pemirsa, sejumlah bagian lumpur masih mengendap dan menggenangi sejumlah area di kawasan pasar. Ya, pemirsa, pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Dan pagi tadi pun para pedagang mulai membersihkan dan evakuasi barang dagangan yang masih bisa digunakan. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar gulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang, ke rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan gitu, Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu Pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59.